Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Ruang praktek dokter spesialis fertilitas itu terasa begitu dingin, meskipun suhu pendingin ruangan sudah disetel pada angka standar. Aku menggenggam tangan Amara erat-erat, merasakan telapak tangannya yang lembab dan dingin. Di depan kami, Dr. Gunawan menatap layar monitor dengan wajah yang sangat serius. Sebuah isyarat yang selama 8 tahun ini selalu membawa mendung bagi rumah tangga kami. Bapak Satria, Ibu Amara. Dokter itu menghela napas panjang sambil meletakkan pena di atas meja. Setelah serangkaian tes hormon, pemindaian rahim yang mendalam, dan pemeriksaan terakhir kemarin, saya harus jujur. Kondisi adenomiosis Ibu Amara sudah terlalu luas. Jaringan rahimnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendukung proses implantasi janin. Kalimat itu jatuh seperti bom waktu yang akhirnya meledak, menghancurkan sisa-sisa harapan yang kami kumpulkan selama hampir 1 dekade. Aku merasakan tubuh Amara sedikit bergetar di sampingku. Apakah benar-benar tidak ada celah, Dok? Bayi tabung dengan metode terbaru, atau pengobatan ke luar negeri? Suaraku parau, mencoba mencari celah kecil di tembok buntu ini. Dokter Gunawan menggeleng pelan dengan tatapan iba. Masalahnya bukan hanya pada kesuburan sel telur, tapi rahim Ibu Amara yang sudah tidak sanggup lagi menyangga pertumbuhan janin. Mengambil risiko untuk hamil hanya akan membahayakan nyawa ibu sendiri. Saya sangat menyarankan agar ibu berhenti mencoba prosedur fisik yang berat. Kami pulang dalam keheningan yang menyesakan. Di dalam mobil, Amara hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang buram tersapu rintik hujan. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Sebagai putra tunggal di keluarga besar yang memegang kendali bisnis properti ternama, tekanan untuk memiliki ahli waris adalah beban yang menggantung di leher kami seperti tali gantungan. Ibuku tak pernah berhenti bertanya, dan kerabatku selalu membicarakan kekosongan di rumah kami setiap kali ada pertemuan keluarga. Satria, panggilnya pelan saat kami sampai di depan pintu rumah. Iya sayang, maafkan aku. Aku gagal menjadi wanita yang sempurna untukmu. Aku gagal memberikan apa yang keluarga besar kita tuntut. Isaknya akhirnya pecah. Aku memeluknya erat, mencium keningnya, dan mencoba meyakinkannya bahwa aku mencintainya melebihi keinginan apapun untuk memiliki anak. Kita punya satu sama lain, Amara. Itu cukup bagiku. Namun saat aku melepaskan pelukan, aku melihat sesuatu yang berbeda di mata Amara. Tangisannya berhenti seketika, dan tatapannya mendadak menjadi sangat dingin dan fokus. Bukan lagi mata yang penuh keputusasaan, melainkan mata yang dipenuhi oleh tekad yang mengerikan. Jangan khawatir, Satria. Aku sudah berjanji pada ibumu bahwa tahun depan akan ada suara bayi di rumah ini. Bisiknya dengan nada datar yang membuat bulu kuduku berdiri. Jika rahimku adalah penghalangnya, maka aku akan mencarikan wadas lain untukmu. Aku akan memastikan darah dagingmu tetap lahir, meskipun bukan dari tubuhku. Saat itu, aku mengira itu hanyalah ekspresi depresi sesaat. Aku tidak menyadari bahwa di balik keheningannya malam itu, istriku mulai membuka situs-situs rekrutmen dan mencari sosok wanita yang tidak hanya akan menjadi asisten pribadiku, tapi juga menjadi alat untuk rencananya yang paling gelap. 2 minggu setelah vonis dokter itu, Amara mendadak sibuk dengan tumpukan map di ruang kerjanya. Ia tak lagi menangis di pojok kamar. Sebaliknya, ia tampak sangat bersemangat, seolah-olah baru saja mendapatkan proyek bisnis bernilai miliaran rupiah. Satria, jadwalmu di kantor semakin padat. Aku sudah memutuskan untuk mencarikanmu asisten pribadi baru, ujarnya saat kami sarapan. Sekretarismu yang sekarang, Pak Bambang, biar fokus mengurus urusan administrasi saja. Kamu butuh seseorang yang lebih muda, gesit, dan bisa mendampingimu di setiap perjalanan dinas. Aku hanya mengangguk setuju. Pikiranku masih terlalu lelah untuk berdebat tentang urusan kantor. Terserah kamu saja sayang, siapa kandidatnya? Amara tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Namanya Nisa. Dia baru lulus dari sekolah administrasi terbaik. Anaknya sangat sopan, yatim piatu, dan dari hasil tes psikologinya, dia memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Dia tipe orang yang akan melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya tanpa banyak tanya.
Keesokan harinya aku diperkenalkan dengan Nisa. Wanita itu berdiri di lobi kantor dengan pakaian formal yang sangat tertutup, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang polos. Kulitnya kuning langsat, matanya selalu menunduk, dan bicaranya lembut, hampir seperti bisikan. "Selamat pagi Pak Satria, saya Nisa. Mohon bimbingannya," ujarnya sambil membungkuk dalam. Selama seminggu pertama, Nisa membuktikan ucapan Amara. Dia sangat efisien. Dia tahu kapan harus menyediakan kopiku tanpa diminta, dia mengatur jadwal pertemuanku dengan sempurna, dan dia selalu berada di kantor tepat waktu. Namun ada satu hal yang terasa janggal. Nisa tampak jauh lebih dekat dengan Amara daripada denganku sebagai atasannya. Beberapa kali aku memergoki mereka berbisik di ruang tamu rumah kami saat aku pulang kerja. Amara bahkan sering memberikan pakaian-pakaian baru yang elegan kepada Nisa. Bukan pakaian kerja biasa, melainkan gaun-gaun malam yang nampak terlalu mewah untuk seorang asisten. "Kenapa kamu membelikan Nisa baju-baju mahal seperti itu, Mara?" Tanyaku suatu malam saat melihat Nisa keluar dari rumah kami membawa tas belanja bermerek. Amara sedang merapikan riasannya di depan cermin. "Dia membawa nama baikmu di depan klien Satria. Dia harus terlihat menarik. Lagi pula aku ingin dia merasa berhutang budi pada keluarga kita. Semakin banyak yang dia terima, semakin sulit baginya untuk menolak permintaan kita nanti." "Permintaan apa?" Aku mengernyit. Amara berbalik, mendekatiku, dan merapikan kerah bajuku dengan gerakan yang sangat pelan. "Permintaan untuk menyelamatkan keluarga ini, Satria. Bukankah kita sudah sepakat untuk melakukan apapun demi mendapatkan ahli waris?" Aku terdiam. Tatapan Amara begitu intens, seolah-olah dia sedang menghipnotis diriku. Di sudut ruangan, aku melihat foto keluarga besar kami yang tampak menuntut. "Minggu depan ada peninjauan lahan di Bali. Aku sudah mengatur semuanya," lanjut Amara dengan nada datar. "Pak Bambang tidak akan ikut, hanya kamu dan Nisa. Aku sudah memesankan suite terbaik untuk kalian." "Hanya aku dan Nisa?" Aku bertanya dengan nada sangsi. "Iya, Nisa sudah tahu tugasnya. Dia sangat penurut, Satria. Kamu hanya perlu melakukan bagianmu," bisiknya sambil mengecup pipiku dingin. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mulai menyadari bahwa Nisa bukanlah sekadar asisten pribadi. Dia adalah bidak catur yang sedang dipindahkan Amara di atas papan permainan yang bernama pernikahan kami. Dan aku, sang suami, sedang dipaksa untuk menjadi pemeran utama dalam skenario pengkhianatan yang justru dirancang oleh istriku sendiri. Perjalanan ke Bali yang direncanakan Amara ternyata hanyalah permulaan. Sekembalinya kami dari sana, aku merasa ada yang bergeser dalam struktur rumah tanggaku. Amara tidak lagi menunjukkan kecemburuan yang biasa diperlihatkan seorang istri jika suaminya menghabiskan waktu terlalu lama dengan asisten cantik. Sebaliknya, dia justru tampak marah jika aku pulang terlalu cepat. "Kenapa jam 5 sudah di rumah, Satria?" tanya Amara suatu sore. Ia berdiri di balkon, menatapku yang baru saja turun dari mobil. "Pekerjaanku sudah selesai, Mara. Aku ingin makan malam bersamamu," jawabku bingung. Amara turun menemuiku dengan wajah yang kaku. "Tadi Nisa menelpon, katanya ada beberapa laporan pasar yang belum sempat kau tinjau bersamanya. Seharusnya kau mengajaknya makan malam di luar sambil menyelesaikan itu. Nisa sudah bersiap, kasihan dia kalau kau tinggal begitu saja." Aku mengerutkan kening. "Dia itu asistenku, Mara. Kenapa kau yang jadi merasa kasihan padanya?" Amara tidak menjawab langsung. Ia hanya mengelus lenganku. Tatapannya kosong namun menuntut. "Dia adalah masa depan kita, Satria. Jangan buat dia merasa tidak nyaman." Keanehan ini terus berlanjut. Jadwal kerjaku yang biasanya teratur kini diacak-acak oleh Amara dengan bantuan Nisa. Seringkali, aku mendapati diriku berada dalam situasi yang sengaja dikondisikan. Rapat yang mendadak dibatalkan, sehingga aku hanya berdua dengan Nisa di ruangan tertutup. Atau kunjungan proyek keluar kota yang mengharuskan kami menginap di hotel yang sama karena kesalahan pemesanan oleh Amara. Nisa sendiri mulai berubah. Sifat penurutnya kini memiliki lapisan baru. Dia tidak lagi hanya menunduk. Di dalam mobil, saat kami hanya berdua, dia mulai berani menatapku lebih lama. "Ibu Amara sangat baik ya, Pak," bisik Nisa suatu hari saat kami terjebak macet. Dia bercerita banyak soal Bapak. Katanya, Bapak adalah pria yang sangat kesepian di rumah yang besar ini. "Apalagi yang dia katakan padamu?" tanyaku, merasa privasiku sedang diperjualbelikan. Nisa merapikan rambutnya, jemarinya yang lentik sengaja menyentuh bahuku saat ia pura-pura mengambil dokumen di kursi belakang. "Ibu bilang, jika saya bisa membuat Bapak bahagia, itu artinya saya juga membahagiakan Ibu. Dia bilang saya tidak perlu takut pada apapun, karena dia yang menjamin semuanya." Aku merasa mual. Istriku sedang memberikan izin, bukan? Dia sedang memberikan instruksi kepada wanita lain untuk masuk ke dalam celah pernikahan kami. Puncaknya terjadi saat malam perayaan ulang tahun perusahaan. Amara beralasan sakit kepala dan tidak bisa hadir. Ia memaksaku berangkat hanya bersama Nisa. "Gunakan gaun ini,"
perintah Amara pada Nisa di depan mataku. Ia menyerahkan sebuah kotak berisi gaun sutra berwarna merah marun yang sangat berani, jauh dari kesan pakaian kerja asisten pribadi. Saat aku dan Nisa berada di dalam mobil menuju acara tersebut, aroma parfum Nisa memenuhi kabin. Itu parfum yang sama dengan yang dipakai Amara. Aku merasa sedang dijebak dalam sebuah halusinasi. Pak Satria, Nisa memecah keheningan. Suaranya kini lebih berani. Ibu Amara memberikan saya kunci cadangan apartemen Bapak yang di pusat kota. Katanya, setelah acara ini, Bapak mungkin lelah dan butuh tempat yang tenang untuk beristirahat, tanpa diganggu siapapun. Aku menoleh padanya, terkejut. Apartemen itu bahkan tidak digunakan selama setahun ini. Apa maksudnya? Nisa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah tidak polos lagi. Ibu bilang, malam ini adalah malam yang tepat untuk memulai proyek baru kita. Dia sudah menyiapkan segala perlengkapan di sana. Tanganku mencengkeram kemudi hingga buku cariku memutih. Aku menyadari bahwa Amara tidak hanya mengatur jadwalku. Dia sedang mengatur adegan demi adegan dari sebuah pengkhianatan yang ia beri label pengorbanan. Aku tidak pergi ke apartemen itu. Aku meninggalkan Nisa di lobi hotel acara perusahaan dan memacu mobilku pulang dengan darah yang mendidih. Aku butuh penjelasan. Aku butuh Amara waras kembali. Sesampainya di rumah, aku menemukan Amara sedang duduk di ruang tengah yang remang-remang. Ia tidak terlihat sakit kepala seperti alasannya tadi. Ia justru tampak tenang, menyesap teh hangat sambil menatap foto pernikahan kami yang berukuran besar di dinding. "Kenapa pulang secepat ini, Satria?" tanyanya tanpa menoleh. "Nisa menelpon. Katanya kau meninggalkannya begitu saja." "Apa-apaan ini, Mara?" bentakku. Aku melempar kunci apartemen yang diberikan Nisa ke atas meja kaca hingga menimbulkan suara denting yang keras. "Kamu memberikan kunci apartemen pribadiku pada asistenku? Kamu menyuruhnya memakai parfummu? Kamu merencanakan perselingkuhan suamimu sendiri?" Amara berdiri perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan keyakinan yang fanatik. Ia berjalan mendekatiku, lalu menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang terasa sedingin es. "Ini bukan perselingkuhan, Satria. Ini adalah solusi," bisiknya lembut. Suaranya sangat tenang hingga membuatku bergigik. "Solusi macam apa yang menghancurkan martabat pernikahan kita? Pernikahan kita sudah hancur sejak rahimku dinyatakan mati." Amara berteriak tiba-tiba. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu apa yang dikatakan ibumu minggu lalu? Dia bilang jika aku tidak bisa memberikan cucu, dia akan memaksamu mencari istri kedua dari keluarga kolega bisnisnya. Kamu mau itu? Kamu mau aku disingkirkan dan diganti oleh wanita sosialita yang akan merebut posisiku sepenuhnya?" Aku terdiam. Tekanan dari ibuku memang nyata, tapi aku tidak menyangka Amara akan sejauh ini. "Nisa itu yatim piatu, Satria," lanjut Amara. Suaranya kembali merendah menjadi bisikan persuasif. "Dia tidak punya keluarga yang akan menuntut. Dia penurut. Aku sudah membuat perjanjian tertulis dengannya di bawah tangan. Dia akan mengandung anakmu, memberikan bayi itu padaku setelah lahir, dan aku akan membayarnya sangat besar agar dia pergi selamanya. Itu ilegal, Mara. Itu gila. Yang gila adalah membiarkan garis keturunanmu terputus. Aku sudah memilihkan bibit yang terbaik. Nisa muda, sehat, dan cantik. Anak kalian akan sempurna." Amara memeluk pinggangku erat, menyandarkan kepalanya di dadaku. "Lakukanlah demi aku. Anggap saja ini tugas kantor. Anggap saja kau sedang melakukan prosedur medis, tapi dengan cara yang lebih alami. Aku yang memberimu izin. Aku yang memintamu. Aku tidak akan cemburu, karena aku yang memegang kendalinya." Aku melepaskan pelukannya dengan perasaan mual yang tak tertahankan. "Kamu memintaku meniduri wanita lain di apartemen itu, agar kamu bisa mendapatkan bayi trofi untuk dipamerkan pada ibu? Aku memintamu menyelamatkan masa depan kita." Amara membalas dengan tegas. "Nisa sudah menunggumu di sana sekarang. Aku sudah menyuruhnya kembali ke apartemen. Pergilah, Satria. Jangan biarkan pengorbananku mencari wanita yang tepat menjadi sia-sia." Aku menatap istriku, wanita yang dulu kucintai karena kelembutannya, kini menjelma menjadi sutradara yang dingin dan manipulatif. Ia rela membagi suaminya asalkan ia tetap memegang gelar sebagai istri sah dan nyonya besar di keluarga ini. Malam itu, aku berdiri di persimpangan yang mengerikan. Di depanku ada ego keluarga yang menuntut ahli waris. Di belakangku ada pernikahan yang mulai membusuk. Dan di apartemen itu, ada seorang wanita penurut yang sudah disiapkan untuk menjadi rahim sewaan bagi obsesi istriku. 3 minggu telah berlalu sejak malam yang gila itu. Aku mencoba bersikap profesional, menjaga jarak seaman mungkin dari Nisa di kantor, dan mengabaikan sindiran halus Amara di rumah. Aku berharap rencana itu menguap begitu saja. Namun aku lupa bahwa Amara adalah tipe wanita yang tidak pernah menerima kata tidak jika sudah menyangkut ambisinya. "Satria, ada proyek akuisisi lahan di Banyuwangi. Ini mendesak dan harus segera ditandatangani. Lokasinya cukup terpencil, di lereng gunung yang akan dijadikan resor," ujar Amara saat sarapan dengan nada yang sangat formal, seolah kami sedang berada di ruang rapat. "Biarkan tim operasional yang kesana, Mara," jawabku tanpa beralih dari kopi.
Mereka tidak punya wewenang tanda tangan akta komitmen, Satria. Hanya kamu. Aku sudah menjadwalkan keberangkatan malam ini, penerbangan terakhir, lalu lanjut perjalanan darat. Nisa sudah menyiapkan semua berkasnya. Aku menghela napas. Urusan bisnis adalah titik lemahku. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan terbengkalai hanya karena aku takut pada rencana istriku. Aku pun berangkat, yakin bahwa aku bisa mengendalikan diri. Perjalanan darat dari bandara menuju lokasi memakan waktu 4 jam. Hujan deras mengguyur jalur perbukitan yang sunyi. Saat kami sampai di hotel, sebuah resor butik yang megah namun sangat terisolasi, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. "Pak, ini kunci kamarnya," ujar Nisa pelan saat kami berdiri di lobi yang sepi. Aku mengambil kunci itu. "Kamar kita berseberangan kan?" Nisa hanya menunduk, wajahnya tampak sedikit pucat di bawah lampu temaram. "Ibu Amara hanya memesan 1 presidential suite, Pak. Katanya hotel ini sedang penuh karena ada rombongan delegasi asing. Dan ibu bilang demi keamanan, kita harus berada di 1 unit yang sama." Aku memejamkan mata, memijat pangkal hidungku. Amara benar-benar sudah merencanakan ini sampai ke titik terakhir. Di dalam suite mewah itu, ada 2 kamar yang terhubung oleh ruang tamu yang luas. Aku segera masuk ke kamar utama dan menguncinya dari dalam. Aku merasa aman, setidaknya untuk sementara. Namun saat aku hendak merebahkan diri, aku menyadari ada sesuatu di atas nakas. Sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan Amara. "Untuk Satria. Ini malam yang paling subur bagi Nisa menurut kalender medisnya. Jangan sia-siakan pengorbananku." Tiba-tiba, terdengar ketukan lembut di pintu penghubung. Bukan ketukan yang tegas, melainkan ketukan yang ragu-ragu. "Pak Satria, boleh saya masuk? Saya takut sendirian. Listrik di kamar saya sepertinya bermasalah." Suara Nisa terdengar gemetar. Aku membuka pintu dengan maksud untuk menyuruhnya memanggil petugas hotel, namun aku terpaku. Nisa tidak mengenakan pakaian kantornya. Ia mengenakan gaun tidur sutra tipus pemberian Amara yang kulihat beberapa waktu lalu. Rambutnya terurai, dan aroma parfum Amara kembali menyerang indera penciumanku. "Pak," Nisa melangkah maju, tangannya yang dingin menyentuh pergelangan tanganku. "Ibu Amara bilang, jika saya gagal malam ini, saya akan dipecat dan harus mengembalikan semua uang yang sudah ibu berikan untuk biaya pengobatan mendiang ibu saya dulu. Saya tidak punya pilihan, Pak." Matanya berkaca-kaca. Di balik kepatuhannya, aku melihat rasa takut yang nyata. Nisa bukan hanya asisten yang penurut, dia adalah tawanan dari kontrak gelap yang dibuat istriku. "Amara mengancammu?" Tanyaku geram. "Ibu bilang, ini adalah satu-satunya cara saya bisa membalas budi. Tolong, Pak, hanya malam ini. Setelah itu, Bapak bisa membenci saya sesuka hati." Malam itu, di tengah kesunyian hutan Banyuwangi dan suara hujan yang menghantam atap resor, aku menyadari bahwa aku sedang berdiri di tepi jurang. Amara telah mendorongku, dan Nisa adalah dasar jurang yang sudah dipersiapkan untuk menyambut jatuhnya martabatku. Suasana di dalam presidential suite itu terasa begitu mencekam. Hanya ada suara hujan yang menghantam kaca jendela besar dan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur keruntuhan harga diriku. Di depanku, Nisa masih berdiri mematung. Cahaya lampu tidur yang temaram membuat siluet tubuhnya terlihat jelas di balik gaun tipis pemberian Amara. "Pak Satria, tolong," bisik Nisa lagi. Setetes air mata jatuh di pipinya. "Ibu Amara terus mengirim pesan singkat sejak tadi. Dia ingin saya mengirimkan foto, sebagai bukti kita berada di ruangan yang sama." Aku terperangah. Foto? Dia benar-benar sudah gila. Aku berjalan menuju jendela, mencoba mendinginkan kepalaku yang terasa mau pecah. Logikaku berteriak agar aku mengusir Nisa, namun hatiku dipenuhi rasa iba yang aneh sekaligus amarah pada Amara. Istriku bukan lagi wanita yang mendampingiku membangun bisnis ini dari nol. Dia telah berubah menjadi makelar manusia yang memperdagangkan suaminya sendiri. "Duduklah, Nisa," kataku tanpa menoleh. Nisa duduk di tepi ranjang besar itu, tubuhnya gemetar. Aku mengambil selimut tambahan dari lemari dan melemparkannya ke arahnya. "Tutupi tubuhmu. Aku tidak akan menyentuhmu karena paksaan atau karena kontrak gila itu." Nisa menyelimuti bahunya, namun ia menatapku dengan tatapan kosong. "Bapak tidak mengerti. Ibu Amara tidak hanya mengancam soal uang. Dia bilang dia sudah menyiapkan segalanya. Dia bilang dia sudah merekam pembicaraan kita sejak di Jakarta. Dia ingin memastikan tidak ada jalan kembali bagi saya maupun Bapak." Aku berbalik dengan cepat. "Merekam? Di mana?" "Saya tidak tahu, tapi Ibu Amara bilang dia tahu setiap kata yang saya ucapkan pada Bapak di mobil kemarin. Dia ingin kita terikat dalam dosa yang sama, sehingga Bapak tidak akan pernah bisa meninggalkannya, dan saya tidak akan pernah bisa mengkhianatinya." Aku terduduk di kursi sofa di sudut kamar. Manipulasi amarah jauh lebih dalam dari sekadar keinginan memiliki anak. Dia sedang membangun penjara.
Jika aku menuruti rencananya, dia akan memiliki ahli waris dan sekaligus memiliki kartu mati untuk mengontrolku selamanya. Jika aku menolak, dia akan menghancurkan Nisa dan mungkin melakukan hal yang lebih nekat lagi. Pak, Nisa berdiri, melangkah mendekatiku. Kali ini tatapannya tidak lagi hanya berisi ketakutan, tapi juga keputusasaan yang provokatif. Ibu Amara benar, Bapak kesepian. Dan saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Jika saya harus memberikan tubuh saya untuk membayar hutang nyawa ibu saya, biarlah saya memberikannya pada pria seperti Bapak, bukan pada pria jahat yang mungkin akan dibayar Ibu Amara jika Bapak menolak. Kalimat itu menghantamku. Amarah pernah mengancam akan mencari orang lain jika aku tidak mau bekerja sama. Nisa berlutut di depanku, menyandarkan kepalanya di lututku. Mari kita selesaikan ini, Pak. Demi ketenangan Ibu Amara dan demi kebebasan saya nanti. Nafsu manusiawi mulai berbisik di telingaku, dipicu oleh aroma parfum yang sangat kukenal, namun terpancar dari kulit yang berbeda. Logikaku mulai tumpul oleh rasa lelah dan tekanan yang bertubi-tubi. Apakah ini yang dinamakan pengorbanan, ataukah ini hanyalah kehancuran yang dibungkus dengan niat mulia? Malam itu, di kamar yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, pertahananku akhirnya runtuh. Bukan karena aku mencintai Nisa, tapi karena aku merasa itulah satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan Amara. Atau mungkin itulah awal dari kegilaan yang sesungguhnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam di Banyuwangi. Hidupku terasa seperti berjalan di atas lapisan kaca tipis yang siap retak kapan saja. Di kantor, aku hampir tidak bisa menatap mata Nisa. Ia kembali menjadi sosok asisten yang pendiam, namun ada aura berat yang menyelimutinya. Sedangkan di rumah, Amara bersikap seolah-olah dia adalah pemenang perang. Ia lebih ceria, lebih perhatian, dan selalu menatapku dengan senyum penuh kemenangan yang misterius. Pagi itu, saat aku sedang bersiap berangkat ke kantor, bel pintu rumah berbunyi dengan intensitas yang tidak biasa. Pembantu kami sedang di pasar, jadi aku sendiri yang membukanya. Nisa berdiri di sana, wajahnya sangat pucat, matanya sembab, dan napasnya memburu. Tanpa permisi, ia masuk ke dalam ruang tamu. "Di mana Ibu Amara?" Suaranya bergetar. Amarah turun dari tangga dengan anggun, mengenakan jutah tidur sutranya. Ia tidak terkejut melihat Nisa sepagi ini. Sebaliknya, ia menyambutnya dengan tangan terbuka. "Nisa, kau sudah melakukan tesnya?" Nisa tidak menjawab. Ia hanya merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah benda plastik kecil. Ia meletakkannya di atas meja kaca dengan tangan yang gemetar hebat. 2 garis merah, terlihat sangat jelas dan tegas. Amarah memeki kegirangan, sebuah suara yang terdengar mengerikan di telingaku. Ia langsung memeluk Nisa, bukan seperti memeluk seorang teman, tapi seperti memeluk sebuah aset berharga yang baru saja memberikan keuntungan besar. "Terima kasih, Nisa. Terima kasih. Aku tahu kamu bisa diandalkan," seru Amarah. Ia kemudian menoleh padaku dengan mata yang berbinar penuh obsesi. "Lihat Satria, kita berhasil. Darah dagingmu sedang tumbuh di sana. Aku merasa mual yang luar biasa. Aku harus duduk di sofa, karena lututku terasa lemas. Berhasil? Kalau menyebut kehancuran moral kita sebagai sebuah keberhasilan? Jangan naif Satria," Amarah membentak pelan namun tajam. "Mulai hari ini, Nisa tidak akan bekerja lagi di kantor. Dia akan tinggal di sini, di pavilion belakang. Aku akan mengawasi setiap asupan nutrisinya, setiap jam tidurnya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." Nisa mendongak, wajahnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Tinggal di sini, Bu. Tapi, saya punya kehidupan sendiri. Saya punya apartemen." "Apartemen yang aku bayar, Nisa," potong Amarah dengan nada dingin yang mematikan. "Ingat kontrak kita. Kau adalah wadah. Kau sudah sepakat untuk menyerahkan kendali penuh atas tubuhmu sampai bayi ini lahir. Di sini, kau akan mendapatkan perawatan terbaik. Dokter pribadi akan datang ke sini. Dan tidak akan ada yang tahu identitasmu." Nisa menatapku, memohon pertolongan. Namun aku sendiri merasa lumpuh. Aku adalah ayah dari janin itu. Namun aku hanyalah orang asing dalam perjanjian antara istriku dan asistenku. "Mas Satria," bisik Nisa. "Biarkan dia istirahat di kamarnya Satria," perintah Amarah, kembali mengambil alih. "Dan kamu, pergilah ke kantor. Bekerjalah yang giat. Kita butuh banyak uang untuk masa depan ahli waris kita ini." Sejak hari itu, rumah kami berubah menjadi penjara berlapis emas bagi Nisa. Amarah memasang kamera CCTV di pavilion belakang dengan alasan keamanan janin. Ia mengatur menu makanan Nisa secara ekstrim dan melarangnya memegang ponsel tanpa pengawasan. Aku sering melihat Nisa duduk di jendela pavilion, menatap taman belakang dengan tatapan kosong. Ia bukan lagi asisten yang penurut. Ia telah menjadi burung dalam sangkar yang kuncinya dipegang erat oleh istriku yang mulai kehilangan akal sehatnya. Dan yang paling mengerikan adalah, aku mulai menyadari bahwa Amarah tidak lagi peduli padaku, atau pada Nisa. Dia hanya peduli pada apa yang ada di dalam rahim Nisa. Kehadiran Nisa di pavilion belakang rumah kami mengubah atmosfer rumah menjadi pengap. Amara bukan lagi seorang istri lagi. Ia telah bertransformasi menjadi sipir penjara yang sangat teliti. Setiap pagi, ia sendiri yang membawakan nampan berisi vitamin dan makanan organik ke pavilion.
Namun, keceriaannya yang berlebihan itu justru membuatku merasa ada sesuatu yang lebih busuk dari sekedar rahim sewaan ilegal ini. Suatu malam, saat Amara tertidur lelap karena kelelahan setelah seharian mengatur jadwal kunjungan dokter pribadi ke rumah, aku memberanikan diri. Aku mengambil kunci kecil yang selalu ia sembunyikan di dalam kotak perhiasannya. Kunci brankas kecil di ruang kerjanya yang selama ini terlarang bagiku. Di dalam brankas itu, aku tidak menemukan perhiasan tambahan. Aku menemukan sebuah map kulit hitam bertuliskan, Proyek Pewaris Rahasia. Tanganku gemetar saat membuka lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Isinya bukan hanya perjanjian pembayaran utang Nisa. Ada sebuah dokumen tambahan yang ditandatangani di bawah tangan dengan materai, yang sepertinya ditandatangani Nisa dalam keadaan tertekan. Pihak kedua, Nisa, setuju untuk melepaskan seluruh hak asuh, hak perwalian, dan hak pengakuan atas anak yang dilahirkan. Pihak kedua bersedia menjalani prosedur sterilisasi atau perpindahan domisili ke luar negeri yang ditentukan oleh pihak kesatu, Amara, segera setelah proses persalinan selesai. Mataku membelalak. Sterilisasi? Amara berencana memandulkan Nisa setelah ini agar dia tidak bisa memiliki anak lagi dari pria lain. Atau mungkin agar dia tidak punya alasan untuk kembali mengusik keluarga kami. Namun ada satu poin lagi yang lebih mengerikan di lembar terakhir. Sebuah draft surat wasiat yang sudah disiapkan Amara untuk kutandatangani. Di sana tertulis bahwa jika terjadi sesuatu padaku, seluruh aset perusahaan dan harta warisan akan jatuh sepenuhnya ke tangan Amara sebagai wali tunggal sang anak. Dan Nisa dinyatakan tidak ada, atau meninggal dunia saat persalinan, dalam catatan keluarga yang akan dipublikasikan. Apa yang kamu lakukan, Satria? Suara dingin itu membuat jantungku hampir melompat keluar. Amara berdiri di ambang pintu ruang kerja. Wajahnya tertutup bayangan remang-remang lampu lorong. Ia tidak memakai jubah tidurnya. Ia masih mengenakan pakaian rapi, seolah dia memang menungguku melakukan ini. Kamu mau memandulkannya, Amara? Kamu mau memalsukan kematiannya? Suaraku meninggi, penuh dengan rasa jijik. Ini bukan lagi soal anak. Ini kriminal. Amara melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Aku melakukannya untuk melindungimu, Satria. Dan melindungi anak itu. Kamu pikir Nisa itu benar-benar polos? Dia asisten yang terlalu penurut karena dia punya rencana sendiri. Dia ingin menguras harta kita melalui anak itu di masa depan. Aku hanya memastikan dia tidak punya senjata untuk menyerang kita. Dia itu manusia, Amara. Bukan mesin cetak yang bisa kamu rusak setelah dipakai. Dia sudah setuju. Amara membentak. Matanya berkilat penuh kegilaan. Dia menerima uangnya. Dia menandatanganinya. Dan kamu sudah memberikan benihmu. Kamu sudah menjadi bagian dari rencana ini. Jika aku jatuh, kamu juga jatuh, Satria. Kita ada di perahu yang sama. Aku menatap wanita di depanku. Aku tidak lagi mengenalinya. Obsesinya untuk mempertahankan posisi di depan ibuku dan status sosialnya telah mengubahnya menjadi monster yang sangat metodis. Malam itu, aku menyelinap ke pavilion belakang. Aku harus bicara pada Nisa. Aku harus tahu apakah dia benar-benar tahu apa yang dia tanda tangani. Saat aku sampai di sana, aku melihat Nisa sedang duduk di lantai, memeluk perutnya yang masih rata sambil menangis tertahan. Nisa, bisikku. Ia mendongak, matanya penuh ketakutan. Pak, tolong saya. Ibu Amara. Dia bilang saya tidak akan pernah bisa melihat bayi ini lagi. Dia bilang setelah lahir, saya akan dikirim ke tempat yang sangat jauh. Saya mulai takut, Pak. Saya ingin membatalkan semuanya. Sudah terlambat untuk membatalkan kehamilan ini, Nisa. Kataku pedih. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lebih jauh. Tanpa kami sadari, dari kamera CCTV yang tersembunyi di sudut plafon pavilion, Amara sedang memperhatikan kami. Ia melihat suaminya berbisik pada wadahnya. Di wajah Amara, kini muncul emosi baru yang selama ini ia tekan. Cemburu.
pemburu yang sangat beracun. Ketakutan Nisa yang kulihat semalam di pavilion ternyata hanyalah satu sisi dari keping uang logam. Memasuki bulan keempat kehamilannya, dinamika di rumah kami berubah drastis. Nisa, yang selama ini kukenal sebagai asisten yang hanya bisa menunduk dan berkata iya, mulai menyadari bahwa dia memegang satu-satunya aset yang paling diinginkan oleh Amara, janin di rahimnya. Perubahan itu dimulai saat sarapan. Nisa tidak lagi menunggu di pavilion untuk dibawakan makanan. Ia berjalan masuk ke ruang makan utama, duduk di kursi yang biasanya ditempati oleh Amara. "Nisa, kembali ke pavilion. Aku akan membawakan makananmu ke sana," ujar Amara dengan nada memerintah yang tertahan. Nisa tidak bergeming. Ia justru mengambil sepotong roti dan menatap Amara dengan berani. "Di sana pengap, Bu. Bayi ini butuh suasana baru. Lagi pula, dokter bilang stres tidak baik untuk janin, kan? Saya merusak stres kalau terus dikurung seperti tahanan." Amara tertegun. Wajahnya memerah, namun ia tidak bisa membentak. Ia tahu jika Nisa mengalami tekanan batin, janin itu dalam bahaya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Amara ketus. "Saya ingin ponsel saya kembali, tanpa penyadapan. Dan saya ingin kartu kredit tambahan. Anak ini butuh perlengkapan yang tidak ada di daftar belanja ibu," jawab Nisa tenang. Ia menoleh padaku, memberiku senyuman tipis yang terasa asing. "Benar kan Pak Satria? Bapak pasti ingin yang terbaik untuk anak kita." Kata anak kita itu meluncur dengan sangat lancar dari mulutnya, seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Amara. Sejak hari itu, Nisa mulai menggunakan kekuatannya. Ia mulai menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Ia meminta kamar utama, ia meminta Amara berhenti mengatur jadwal makanannya, dan yang paling ekstrim, ia mulai secara terang-terangan menunjukkan kemesraan padaku di depan Amara. "Pak Satria, tolong elus perut saya, bayinya sedang menendang," ujarnya suatu malam saat kami di ruang keluarga. Amara yang sedang membaca majalah di seberang kami melempar majalahnya ke meja. "Nisa, jaga batasanmu, kamu hanya rahim sewaan." Nisa tertawa kecil, suara tawa yang tidak lagi polos. "Rahim sewaan? Tanpa rahim ini, ibu bukan siapa-siapa di depan ibu mertua, kan? Jika terjadi sesuatu pada saya karena ibu marah-marah terus, bayangkan apa yang akan dikatakan ibu Pak Satria." Amara bangkit berdiri, tangannya gemetar. Ia menyadari bahwa asisten penurut yang ia pilih karena sifat submisifnya, kini telah bermutasi menjadi parasit yang sangat cerdik. Nisa tahu kontrak yang ditemukan Satria di brankas tidak akan berlaku di mata hukum jika ia melaporkan adanya pemaksaan dan perdagangan manusia. "Satria, lakukan sesuatu," jerit Amara padaku. Aku hanya bisa terdiam. Aku terjebak di antara dua wanita yang sedang memperebutkan kendali atas hidupku dan janin yang tidak berdosa itu. Satu wanita kehilangan kewarasannya demi status, dan satu wanita lagi kehilangan moralitasnya demi bertahan hidup dan membalas dendam atas martabatnya yang dirampas. Suatu sore, aku memergoki Nisa sedang berbicara di telepon secara sembunyi-sembunyi. Suaranya bukan lagi suara asisten yang ketakutan. "Tenang saja, kontrak itu sampah. Aku punya rekaman saat dia memaksaku di hotel. Jika bayi ini lahir, aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku akan mengambil lebih dari sekadar uang santunan. Aku akan mengambil posisinya." Aku menyadari bahwa rencananya Amara telah menciptakan monster baru. Nisa tidak lagi berniat pergi setelah melahirkan. Dia berniat menggantikan Amara sepenuhnya. Ketegangan di rumah kami mencapai titik didih pada bulan ke-8. Amara dan Nisa tidak lagi berkomunikasi kecuali melalui sindiran tajam atau ancaman terselubung. Aku hidup seperti bayangan, terjebak di rumah yang terasa seperti medan perang. Malam itu, badai besar menghantam kota. Petir menyambar silih berganti, memutus aliran listrik rumah kami berkali-kali. Di tengah kegelapan, sebuah teriakan melengking memecah kesunyian dari arah kamar Nisa. Kamar yang dulu adalah milikku dan Amara, namun kini telah ia kuasai. "Satria, Nisa pendarahan!" jerit Amara. Aku berlari ke atas. Di sana Amara berdiri mematung di ambang pintu, menatap Nisa yang mengerang kesakitan di atas prei putih yang kini ternoda merah. Wajah Amara bukan menunjukkan empati, melainkan kepanikan yang egois. Ia takut asetnya rusak sebelum waktunya. Kami melarikan Nisa ke rumah sakit dalam kondisi darurat. Selama perjalanan, Nisa mencengkram tanganku dengan kekuatan yang luar biasa. "Pak, jangan biarkan dia mengambil bayi saya," bisiknya di sela rintihan. Di rumah sakit, prosedur operasi sesar darurat harus dilakukan. Aku dan Amara menunggu di lorong yang sunyi. Amara mondar-mandir, jari-jarinya terus meremas tas mahalnya. Jika bayi itu lahir selamat, aku akan segera memanggil pengacara. Nisa harus menandatangani surat penyerahan final malam ini juga, Satria. Aku tidak peduli dia masih dalam pengaruh bius atau tidak, desis Amara. Aku menatapnya dengan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Dia sedang berjuang antara hidup dan mati, Mara. "Dan yang kamu pikirkan hanya surat itu. Aku memikirkan masa depan kita," balasnya sengit. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah namun lega. Bayinya laki-laki, sehat meski prematur. Dia harus masuk inkubator. Amara hampir melonjak kegirangan, namun dokter melanjutkan dengan nada lebih berat. "Tapi Ibu Nisa,
Terjadi komplikasi hebat. Rahimnya harus diangkat untuk menghentikan pendarahan. Dia sedang dalam masa kritis. Amara tertegun, lalu tawa kecil yang mengerikan keluar dari bibirnya. Rahimnya diangkat. Jadi, dia benar-benar tidak bisa punya anak lagi. Sempurna. Alam sendiri yang menjalankan kontrak itu untukku. Aku melepaskan tangan Amara yang mencoba merangkulku. Kamu benar-benar iblis, Amara. 2 hari kemudian, Nisa sadar. Ia kehilangan rahimnya, kehilangan masa depannya sebagai seorang ibu secara biologis. Namun matanya memancarkan kemarahan yang membara saat melihat Amara masuk ke kamarnya membawa dokumen pengacara. Tanda tangani ini, Nisa. Aku akan menambah bayaranmu 2 kali lipat, lalu pergilah dari hidup kami, ujar Amara dingin. Nisa tertawa parau. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan amplas. Ibu pikir saya bodoh. Pak Satria sudah menceritakan semuanya tentang rekaman di apartemen, tentang niat ibu memandulkan saya. Ibu ingin bayi ini, silahkan. Tapi saya sudah mengirimkan semua bukti pemaksaan dan kontrak ilegal ibu ke pengacara saya sendiri dan ke ibu mertua ibu. Wajah Amara mendadak pucat pasi. Apa? Ibu mertua ibu sedang menuju ke sini. Beliau sangat ingin tahu bagaimana menantu kesayangannya menyewa rahim asisten pribadinya dengan ancaman nyawa. Lanjut Nisa dengan senyum kemenangan. Saya mungkin kehilangan rahim saya, tapi ibu akan kehilangan segalanya. Nama baik, status, dan suami ibu. Kehancuran itu terjadi begitu cepat. Ibuku datang bukan untuk merayakan cucu, melainkan untuk meluapkan amarah karena merasa ditipu selama bertahun-tahun oleh sandiwara Amara. Amara diusir dari keluarga besar, namanya dihapus dari struktur perusahaan atas dasar skandal moral yang memalukan. Nisa, setelah pulih, ia tetap pergi. Ia mengambil uang kompensasi yang sangat besar melalui gugatan perdata dan menghilang, menyadari bahwa ia tidak bisa mencintai bayi yang lahir dari kebencian dan transaksi. Kini, aku berdiri di depan inkubator, menatap bayi kecil yang berjuang untuk bernapas. Dia adalah darah dagingku, namun kehadirannya adalah monumen dari sebuah kehancuran. Aku telah kehilangan istriku karena obsesinya, dan kehilangan asistenku karena manipulasinya. Aku menggendong bayi itu untuk pertama kalinya. Maafkan ayah anak, kamu lahir di tengah badai ego yang tidak masuk akal. Aku memutuskan untuk membesarkannya sendirian, tanpa amarah yang manipulatif, tanpa Nisa yang penuh dendam. Di atas kertas, namanya adalah anakku, dan untuk pertama kali dalam hidupku, aku akan memastikan bahwa kali ini tidak akan ada kontrak, tidak akan ada rahasia, dan tidak akan ada lagi kepatuhan yang dipaksakan. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.